Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi pada video kali ini akan membahas mengenai passing data ke controller, Laravel validation, dan pembuatan simple login. Pertama kita akan masuk ke bagian passing data ke controller. Jadi pada session ini akan melakukan pengiriman data dari view ke controller yang nantinya akan dilakukan melalui submit form ataupun ajak request. Pertama mari kita mengetahui apa itu submit form. Jadi submit form itu merupakan proses mengirimkan URL yang ditetapkan pada atribut action pada suatu form. Proses ini biasanya dilakukan melalui metode get atau post yang ditentukan pada atribut method. Contoh penggunaan submit form ini seperti ini. Jadi di dalam sebuah tag form terdapat atribut action yang nantinya akan diarahkan ke out/login dengan menggunakan method post. Jadi di sini terdapat dua tag input di mana terdapat type text yang name-nya itu adalah username. Kemudian ada input dengan type password dan name-nya itu password. Kemudian ada tag button dengan type submit, di mana digunakan untuk menyubmit form itu yang nanti akan diarahkan ke out login. Selanjutnya dia ada ajak atau asynchronous JavaScript and XML request, merupakan proses pengiriman data dari browser ke server secara asinkron tanpa harus mereload halaman yang biasanya menggunakan JavaScript atau library seperti jQuery. Sebagai contoh penggunaan ajak request ini sama dengan submit form, cuman cara penggunaannya yang sedikit berbeda. Dimana di sini kita perlu menuliskan $ajak, kemudian di sini kita menetapkan URL yaitu out/login, kemudian kita menetapkan metodenya. Jadi di sini kita menggunakan method post, kemudian kita akan mengambil data dari username dan password. Kemudian ketika function tersebut terpenuhi, maka akan menampilkan data submitted successful. Jika tidak terpenuhi, maka akan menampilkan error accurate beserta apa sih errornya itu. Selanjutnya kita akan mencobakan passing data ke controller menggunakan submit form di simple home.blade.php yang telah kita buat di video sebelumnya. Jadi pertama kita akan membuat sebuah function sign up pada home controller beserta root aksesnya dengan jenis method post. Sekarang kita buka kode editor kita pergi ke home controller dan kemudian kita akan mengetikkan public function sign up, terus parameter kosong dan kurung kerawal. Kemudian kita akan pergi ke root, di mana di root tersebut akan mengarahkan home controller ke home controller dan memanggil fungsi sign up tersebut. Kemudian perhatikan baris kode form sign up pada simple home.blade.php. Jadi pada bagian action pada form simple home.blade.php, perhatikan di bagian form di mana kita akan membuat sebuah action yang mengarahkan ke /home/signup dengan menggunakan method post, dan jangan lupa memberikan add CSRF di bawah form kita tersebut. Kemudian kita akan membuatkan pada function signup di mana kita akan mendaftarkan parameter request $request, lalu cek apakah input yang disubmit dapat terbaca di controller. Jadi kita akan pergi ke home controller, kemudian ini kita
hapus saja, kita pindah ke sini. Terus terbuka kurung awalnya. Oke, jadi karena tadi dibilang di modul kita akan memasukkan parameter request dollar request, kemudian kita akan memasukkan sebuah fungsi dd request all, dimana nanti kita akan mengambil semua inputan user dan akan ditampilkan dalam bentuk array. Jadi ketika kita coba mengakses project apps.test/home, kemudian kita isi form berikut, misalnya ini deh. Jadi dia akan menampilkan sebuah value atau nilai yang kita masukkan dalam inputan tadi ke dalam bentuk array, dimana terdapat sebuah 4 array dengan ada token, terus ada name, email, dan password. Kita lihat kembali ke modul, maka hasilnya itu sama dengan tampilan yang ada di project itu tadi, percobaan itu tadi. Kemudian name, email, dan password merupakan atribut name pada inputan yang tersedia. Jadi kita kembali ke simple home blade. Kemudian kita lihat nih apakah di form kita itu sudah ada name di setiap inputannya, di mana terdapat name, email, dan password. Jika data sudah dapat diterima, maka passing data ke controller sudah berhasil lakukan. Silahkan passing ke view yang baru dengan nama sign up sukses.blade.php. Jadi ketika kita mengirimkan, kita balik dulu. Jadi ketika kita mengirimkan data dari form berikut, maka nanti data tersebut akan ditampilkan ke halaman baru. Jadi kita perlu memasukkan sebuah array untuk menyimpan data tersebut yang nantinya akan dioper ke sebuah view. Jadi di sini kita komen dulu, kemudian kita tampilkan ini untuk menerima inputan untuk mengarahkan inputan dari user ke view selanjutnya. Jadi ketika misalnya kita submit, maka inputan tersebut akan ditampilkan ke halaman ini, di mana nama akan ditampilkan di welcome to Aziza, kemudian email akan ditampilkan di sini, dan serta password yang telah kita buat di form sebelumnya akan ditampilkan di tampilan berikut. Jadi berikut ini adalah kode yang harus kita buatkan di dalam file baru di view yang bernamakan sign up success.blade.php. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke Laravel validation, di mana Laravel validation ini merupakan suatu mekanisme untuk membuat aturan terhadap data yang masuk ke controller secara otomatis. Pada function sign up yang telah dibuat sebelumnya, tambahkan baris kode berikut, di mana kita akan memasukkan kode yang digunakan untuk memvalidasi inputan kita. Jadi ini kita blok terlebih dahulu, kemudian kita akan memasukkan kode yang telah disediakan oleh modul tersebut. Jadi di mana kode ini digunakan untuk memvalidasi inputan yang telah kita masukkan ke form tersebut, di mana di sini terdapat kriteria di mana name ini harus diisi dengan maksimal panjang karakter yaitu 10. Kemudian email ini harus diisi dengan format email, di mana terdapat di dalam kalimat kata tersebut. Kemudian untuk password, di password berikut terdapat banyak kriteria, di mana ada required, di mana kita wajib mengisi password tersebut dan harus berupa string.
dan kemudian min 8, dimana di password berikut harus user harus mengisi minimal 8 karakter. Kemudian regex A sampai Z dengan huruf kecil. Jadi user harus mengisi minimal 1 huruf kecil di dalam password tersebut. Kemudian ada regex A sampai Z dengan huruf besar. Sama dengan seperti yang di atas, namun di sini user harus memasukkan setidaknya 1 huruf kapital di dalam password tersebut. Kemudian ada regex 0 sampai 9 yang mengharuskan user menginputkan password tersebut dengan 1 angka. Kemudian setelah memenuhi persyaratan berikut, user nantinya akan dibawa ke halaman sign up sukses. Mari kita coba untuk melihat gimana cara bekerjanya kode tersebut. Jadi misalnya saya isi namanya itu lebih dari 10 karakter misalnya. Kemudian passwordnya tidak sesuai dengan format yang telah kita tentukan tadi. Misalnya asal-asal aja ya. Maka nanti akan menampilkan sebuah informasi, the name file must not be greater than 10 karakter, and then the password file format is invalid. Jadi gimana sih cara menampilkan informasi seperti berikut? Jadi di modul dikatakan tampilan error validasi di halaman view akan ditampilkan menggunakan if errors any. Jadi kita tuh akan menggunakan sebuah for each, dimana kita akan menggunakan kode berikut di simple homelet di atas form. Jadi ini berikut cara penggunaan pengecekan validation inputan tersebut. Jadi untuk agar kita bisa tampil ke halaman view yang telah diarahkan tadi, kita perlu mengikuti format yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya kita tidak boleh nama itu tidak boleh melebihi dari 10 karakter. Jadi kita harus di bawah 10 nih karakternya. Misalnya Aziza. Dan email address. Kemudian untuk passwordnya kita harus mengikuti format di mana harus minimal 8 karakter, harus ada huruf kecil, harus ada huruf besar, dan harus ada minimal 1 angka. Misalnya saya buat Aziza, A-nya huruf besar, Ziza 01 Duri. Ketika kita submit, maka akan mengarahkan ke halaman view sign up, dimana di sini terdapat informasi mengenai nama saya itu adalah Aziza, kemudian terdapat email yang saya masukkan di inputan tersebut dan password yang saya inputkan di form tersebut. Jadi untuk membuat jadi agar isi form apabila terjadi error validasi akan tampak kosong. Jadi untuk mengatasi itu kita akan menggunakan function all, di mana kita akan membuatkan require value all, kemudian name-nya di sesudah atribut name seperti ini. Di sebelah name terdapat require value sama dengan kutip 2 all, kemudian nama name-nya, name ini sama dengan email, diambil dari name sama dengan email. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan simple login, di mana pada pembuatan simple login ini kita akan membuat sebuah controller baru dengan nama out controller. Jadi di sini saya sudah membuat controller dengan nama out controller. Kemudian di dalam controller tersebut tambahkan 2 function, yaitu index dan login, di mana
index merupakan function yang bertugas untuk menampilkan view login form. Silahkan jadi kita akan membuat file view baru dengan nama login form blade.php yang nantinya akan dipanggil oleh index supaya form loginnya itu bisa ditampilkan. Jadi kita membuat public function index yang dimana kita akan mereturn atau mengarahkan public function index ini ke view login form, dimana di laman login form itu terdapat kode yang sudah kita copy dari modul sebelumnya. Kemudian ada function login yang bertugas untuk menerima dan memproses form yang dikirimkan ketika pengguna melakukan login. Jadi pada form login ini diminta untuk menjalankan logika di mana terdapat validasi seperti percobaan sebelumnya, di mana kita akan memasukkan password minimal 3 karakter dan harus ada 1 huruf kapital. Kemudian jika username dan password sama dengan NIM, kembalikan ke view halaman login dengan membawa informasi sukses. Kemudian jika tidak sesuai, kembali ke view halaman login dengan membawa informasi error. Kemudian di halaman login ini tampilkan alert sesuai dengan informasi yang dikirim sebelumnya. Kemudian ada informasi lagi, buatlah root untuk mengakses kedua function di atas, dimana untuk menampilkan halaman login menggunakan metode get dan untuk memproses form login menggunakan metode post. Kemudian di sini ada informasi yang sangat penting. Halaman login itu tampil dengan mengakses URL out. Kemudian ketika form login itu sudah diisi, maka akan diarahkan ke URL out.login. Jadi kita akan mengeksekusi pembuatan simple login ini. Pertama kita akan melanjutkan pembuatan login, function login, dimana di public function login ini diminta untuk membuat sebuah validasi username dengan NIM. NIM itu ada sekitar 10, kemudian katanya harus ada 1 huruf kapital nih. Jadi kita membutuhkan 1 huruf, bebas nih letak mau di mana, di belakang NIM ataupun di depan. Jadi kita butuh 11. Kemudian untuk password itu ya pastinya harus diisi. Kemudian harus ada minimal 3 karakter dan harus mengandung setidaknya 1 huruf besar menggunakan fungsi regex A sampai Z. Kemudian untuk menampilkan misalnya ada inputan yang tidak sesuai dengan validasi nih, kita pergi ke login form, kemudian kita akan meletakkan di sini untuk menampilkan kesalahan inputan apa yang terjadi. Kita balik ke out controller. Jadi di perintah soal sebelumnya itu ada perintah di mana kita akan membuat sebuah logika ketika username dan password itu sama, maka akan menampilkan tampilan sukses saat memasukkan NIM kita. Dan ketika berbeda, maka akan menampilkan pesan error. Jadi di sini saya membuat sebuah decision atau if else, di mana kita akan membuat sebuah request terhadap user, di mana username-nya itu harus menetapkan NIM mereka. Jadi di sini saya akan menetapkan NIM saya dengan 2357301096 dan meletakkan huruf kapital di belakangnya. Dan untuk passwordnya itu sama dengan username. Jika tidak sama, maka akan jika username dan passwordnya sama, itu akan menampilkan pesan sukses. Dan apabila sebaliknya, misalnya username dan passwordnya tidak sama, maka akan ditampilkan pesan error.
apabila inputan dari user sudah memenuhi kriteria, maka akan dikembalikan lagi ke halaman login, ke form login form menggunakan fungsi return view dan mengambil page data. Namun ada sedikit tambahan di login formnya, di mana kita menggunakan fungsi iset untuk melihat apakah ada untuk melakukan pengecekan apakah variabel yang dilakukan atau diproses itu tersedia atau tidak. Jadi kita akan mengeksekusi apa yang terjadi, apa yang telah kita buat tadi. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah fitur untuk memudahkan saya ke halaman login. Ketika misalnya kita tidak memenuhi kriteria validation inputan nih, misalnya surnamenya asal-asal aja nih, dan passwordnya tidak mencapai batas minimum, misalnya saya buat 2 karakter saja, maka akan menampilkan pesan the password file must be at least 3 karakter. Jadi password itu harus minimal setidaknya 3 karakter lah. Kemudian format dari passwordnya itu juga salah. Coba kita isi form berikut menggunakan format yang telah kita buat sebelumnya. Jadi coba kita menggunakan username dan password itu sama dengan data yang telah kita tetapkan di controller tadi. Jadi kita akan memasukkan NIM 2357301096 dan memasukkan A di belakang karakternya agar passwordnya itu memenuhi syarat yang kita letakkan di validation. Kita paste, maka akan menampilkan pesan atau alert login berhasil. Coba kita lakukan dengan menginputkan username dan password yang berbeda namun memenuhi kriteria password yang diminta. Maka akan menampilkan pesan gagal. Kenapa gagal? Karena di logika yang kita terapkan di out controller itu, jika username dan passwordnya itu tidak sama, maka akan menampilkan pesan error atau gagal. Ini untuk menampilkan pesannya itu ada di login form, gagal. Jadi mungkin sekian saja hasil video pada modul 3 kali ini. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon dimaafkan, akan saya perbaiki di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.